Kisah nyata horor pesugihan penjual gorengan di Solo tumbal minyak goreng penglaris dagangan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Solo, kehidupan sederhana menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari Bu Gina. Ia adalah seorang ibu rumah tangga berusia 42 tahun yang penuh kasih sayang kepada keluarganya. Suaminya, Pak Darmawan, berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan, tetapi penghasilan yang tak menentu membuat mereka harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan anak perempuan mereka, Andini, yang masih duduk di bangku sekolah, Bu Gina merasa tekanan ekonomi semakin berat. Setiap pagi, Bu Gina mengawali harinya dengan menyiapkan sarapan untuk keluarganya sebelum suaminya berangkat bekerja. Ia akan menggoreng beberapa pisang dan membuat teh manis, makanan sederhana yang menjadi bekal untuk Pak Darmawan. Setelah itu, ia bergegas ke pasar untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk usaha kecil-kecilannya. Bu Gina memutuskan untuk menjual gorengan di pinggir jalan, berharap dagangannya bisa membantu menambah penghasilan suaminya. Namun, usaha Bu Gina tidak berjalan seperti yang diharapkan. Meskipun dia telah mencoba berbagai resep dan cara untuk menarik perhatian pembeli, dagangannya seringkali sepi pembeli. Setiap hari, ia berdiri di kios kecilnya, berusaha menarik perhatian orang-orang yang lewat, tetapi seringkali hanya mendapatkan satu atau dua pembeli. Rasa putus asa mulai menghantuinya. Dalam hati, ia merasa tidak hanya gagal sebagai pedagang, tetapi juga sebagai istri dan ibu yang seharusnya bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Suatu sore, saat berjualan, Bu Gina melihat sekelompok ibu-ibu kampung berkumpul dan berbincang-bincang dengan penuh tawa. Melihat mereka, hatinya terasa berat. Ia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu, tetapi kenyataan pahit yang ia hadapi membuatnya merasa terasing. Ia teringat akan mimpi-mimpinya, harapan-harapannya untuk mengubah kehidupan keluarganya menjadi lebih baik. Namun, semua itu terasa semakin jauh. Di tengah keputusasaannya, Bu Gina bertemu dengan Embok Sari, tetangga tua yang dikenal sebagai sosok misterius. Embok Sari seringkali terlihat menyendiri, tetapi ada aura tertentu yang mengelilinginya. Ia memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan sering dibicarakan oleh warga kampung. Ketika Bu Gina menceritakan kesulitan yang dihadapinya, Embok Sari mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu Gina, Embok Sari berkata, "Aku punya sesuatu yang bisa membantumu. Minyak ini bisa membuat daganganmu laris. Tapi, ada harga yang harus kau bayar." Awalnya, Bu Gina ragu. Ia sudah mendengar banyak cerita tentang pesugihan, tentang bagaimana orang-orang memasuki perjanjian gelap demi mendapatkan kekayaan. Namun, keinginan untuk mengubah hidupnya membuatnya berpikir dua kali. Ia membayangkan Andini yang bisa bersekolah lebih baik, suaminya yang tidak perlu bekerja keras di jalan, dan kehidupan yang lebih layak. "Berapa harganya?" tanya Bu Gina, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. "Tumbal, Bu. Tumbal yang harus kau pilih," jawab Embok Sari dengan tenang. Hati Bu Gina berdebar. Dalam benaknya, bayangan Andini melintas. Namun, saat melihat kesulitan yang terus berlanjut, ia merasa terdesak. Ia ingin berjuang demi keluarganya, dan tawaran itu seakan menjadi jalan keluar dari kesulitan yang telah lama membelenggunya. Setelah berpikir panjang, Bu Gina akhirnya menerima tawaran Embok Sari. Ia merasa putus asa dan berharap bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk merubah nasib keluarganya. Dalam hati, ia berjanji untuk tidak membiarkan tumbal yang diminta mengganggu hidupnya. Ia akan mencari cara untuk menghindari konsekuensi yang mungkin terjadi, tetapi harapan untuk mendapatkan kekayaan membuatnya meremehkan risiko yang ada. Dengan keputusan diambil, Bu Gina melangkah ke dalam ritual yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa menyadari betapa dalamnya ia akan terjebak dalam jaring pesugihan yang menakutkan. Ketika malam tiba, ia berdoa agar semua ini adalah langkah yang benar untuk keluarganya, tanpa mengetahui bahwa harapan tersebut akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah menerima tawaran Embok Sari, Bu Gina kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di dalam tasnya, terdapat botol kecil berisi minyak yang dijanjikan akan membuat dagangannya laris.
Ia memandangi botol itu dengan penuh harapan, tetapi juga ketakutan. Dalam pikirannya, ada suara yang berbisik bahwa mungkin ini adalah kesalahan besar. Namun, keadaan ekonomi keluarganya yang terus memburuk membuatnya bertekad untuk mencobanya. Malam itu, Bu Gina menggelar sebuah ritual sederhana. Ia mengikuti instruksi Embok Sari yang mengharuskannya untuk menyiapkan beberapa sesaji, sepotong nasi, sebatang lilin, dan bunga melati yang ditaruh di depan foto keluarga. Dengan hati-hati, ia menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyalakan api. Aroma minyak goreng yang baru mulai memanas menimbulkan rasa lapar, tetapi ketegangan di dalam hatinya tak bisa diabaikan. Sambil menggoreng pisang dan tahu, Bu Gina berdoa, berharap agar usaha dagangannya segera membuahkan hasil. Ia teringat akan harapan-harapannya untuk Andini, untuk kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Saat menggoreng, tiba-tiba suara aneh terdengar dari penggorengan. Suara itu seperti tangisan bayi, lembut namun penuh kesedihan. Bu Gina terkejut dan menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mengabaikan suara itu, berusaha fokus pada dagangannya. Keesokan harinya, Bu Gina membuka kiosnya dengan penuh semangat. Ia tidak menyangka, dalam waktu singkat, dagangannya mulai ramai. Orang-orang berbondong-bondong membeli gorengan yang ia jual. Rasa syukurnya meluap, dan senyum lebar tak pernah lepas dari wajahnya. Ia merasa seolah-olah semua impian yang selama ini terpendam akhirnya mulai terwujud. Namun, seiring dengan meningkatnya penjualan, suara tangisan bayi itu semakin sering terdengar, terutama saat malam tiba. Seringkali, Bu Gina terbangun dari tidur dan mendengar suara itu, seakan mengingatkan akan sesuatu yang kelam. Ia merasa cemas, tetapi rasa senang melihat uang yang mengalir dari usaha dagangnya mengusir kekhawatiran itu. Bu Gina mulai membeli bahan-bahan yang lebih banyak dan memperbesar kiosnya. Kini, ia bisa membayar biaya sekolah Andini tanpa merasa terbebani. Ia bahkan bisa membeli pakaian baru untuk anaknya. Semua perubahan itu membuatnya merasa bahagia, tetapi di sudut hatinya, ada rasa bersalah yang terus mengganggu. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan dengan tumbal yang harus dibayar? Di tengah kesuksesan itu, Bu Gina mulai memperhatikan kondisi Andini. Anaknya yang ceria dan aktif mulai terlihat lesu dan mudah sakit. Bu Gina berusaha menenangkan diri, berpikir bahwa mungkin Andini hanya kelelahan karena aktivitas sekolah. Namun, saat melihat wajah Andini yang pucat, hatinya terasa berat. Suatu malam, setelah seharian berdagang, Bu Gina pulang ke rumah dan menemukan Andini terbaring lemah di tempat tidur. Ibu yang penuh kasih itu segera memeriksanya dan mendapati bahwa anaknya demam tinggi. Ia merasa panik dan berusaha memberikan obat, tetapi Andini hanya terbaring, tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Dalam keadaan cemas, Bu Gina kembali teringat pada Embok Sari. Ia merasa perlu untuk bertanya tentang kondisi Andini. Apakah ini semua ada hubungannya dengan minyak itu? Pikirnya, namun, di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan semua yang telah dicapainya. Kesenangan dan keuntungan yang didapat dari usaha dagangnya sudah terlalu menggoda untuk dilepaskan. Keesokan harinya, ketika Bu Gina kembali ke kiosnya, ia melihat beberapa ibu-ibu kampung berkumpul di sekitarnya. Mereka tampak terpesona dengan kesuksesannya dan mulai bertanya tentang minyak yang digunakannya. Bu Gina, yang awalnya ragu, akhirnya menceritakan bagaimana dagangannya bisa laris. Ia melihat betapa mata mereka berbinar-binar, penuh harapan. Namun, di balik senyuman dan sambutan hangat itu, ada rasa cemas yang terus menghantuinya. Suara tangisan bayi yang terdengar semakin keras di telinganya, seakan memperingatkan bahwa semua ini tidak akan bertahan lama. Dalam perayaan kesuksesan, Bu Gina merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepaskan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah semua ini benar-benar layak, ataukah ia hanya menunggu saat yang kelam untuk datang. Hari-hari berlalu, dan meskipun dagangannya semakin laris, Bu Gina merasakan beban yang semakin berat. Ia berusaha untuk tidak memikirkan suara tangisan yang terus mengikutinya. Tetapi saat melihat Andini yang semakin lemah, hatinya semakin tertekan.
Ia menyadari bahwa setiap kesuksesan yang diraihnya memiliki harga yang harus dibayar, dan ia mulai meragukan pilihan yang telah diambilnya. Seiring berjalannya waktu, kesuksesan dagangan Bu Gina menjadi semakin mencolok. Kiosnya selalu ramai pembeli, dan ia bahkan harus mempekerjakan tetangganya untuk membantunya menggoreng dan melayani pelanggan. Namun, meskipun secara fisik ia sukses, hatinya dipenuhi oleh rasa cemas dan ketidakpastian. Setiap malam, suara tangisan bayi itu semakin keras, menghantuinya dalam tidur dan membangunkannya dari mimpi yang indah. Pada suatu malam, saat Bu Gina sedang menggoreng, Andini tiba-tiba terbangun dengan demam tinggi. Ia melihat wajah anaknya yang pucat dan lemah, dan hatinya tersayat. Ia berusaha membangkitkan semangat Andini dengan mengajaknya berbicara tentang cita-cita dan impian, tetapi Andini hanya bisa tersenyum lemah. Melihat anaknya seperti itu, Bu Gina merasa bersalah. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya apakah semua kekayaan dan kesuksesan yang diraih sebanding dengan kesehatan dan kebahagiaan anaknya. Keesokan harinya, Bu Gina memutuskan untuk mengunjungi dokter. Ia ingin memastikan bahwa Andini tidak menderita penyakit serius. Setelah menunggu lama, dokter akhirnya memeriksa keadaan Andini dan memberi resep obat. Namun, saat dokter bertanya tentang kehidupan sehari-hari mereka, Bu Gina merasa tak nyaman menceritakan tentang minyak ajaib yang digunakannya. Ia takut jika dokter mengetahui, bisa jadi nasibnya akan lebih buruk. Di rumah, Bu Gina berusaha untuk tetap optimis. Ia terus berdoa agar Andini cepat sembuh dan berjanji pada dirinya sendiri untuk melakukan segala cara demi kesehatannya. Namun, saat melihat transaksi penjualannya yang semakin meningkat, rasa bersalah itu kembali menghantuinya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan, semakin banyak uang yang didapat, semakin besar pula harga yang harus dibayar. Di tengah kebingungan itu, Bu Gina kembali teringat pada Embok Sari. Ia merasa perlu untuk bertanya lebih jauh tentang minyak itu dan konsekuensi yang mungkin harus dihadapi. Dengan hati yang berdebar, ia mendatangi rumah Embok Sari dan mengetuk pintu. Ketika Embok Sari membuka pintu, senyum misteriusnya membuat Bu Gina merasa was-was. "Bu Gina, ada yang bisa saya bantu?" tanya Embok Sari, seakan sudah mengetahui apa yang ada di benak Bu Gina. Bu Gina mengumpulkan keberanian dan berkata, "Embok, apakah ada cara untuk menghentikan semuanya ini? Andini, dia tidak sehat. Saya merasa ada yang salah." Embok Sari hanya tertawa pelan, "Kau sudah terjebak dalam perjanjian ini, Bu. Tidak ada cara untuk mundur. Setiap keberhasilan pasti ada harganya. Tapi ingat, semua ini tergantung pada pilihanmu." Kata-kata Embok Sari seperti pedang yang menusuk hati Bu Gina. Ia merasa seolah-olah telah menandatangani kontrak dengan kegelapan, dan sekarang ia tidak memiliki pilihan lain. Kembali ke rumah, ia merasakan beban yang semakin berat. Setiap suara tangisan bayi yang terdengar semakin mempertegas rasa bersalahnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Andini mulai menunjukkan sedikit perbaikan, Bu Gina terus merasakan kecemasan yang menggerogoti. Ia menghabiskan malam-malamnya terjaga, memikirkan tentang semua yang telah ia lakukan. Mungkin ia terlalu cepat mengejar kekayaan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Bagaimana jika semua yang ia miliki sekarang harus dibayar dengan nyawa Andini? Dalam satu kesempatan, saat Bu Gina sedang berjualan, ia melihat sekelompok ibu-ibu kampung yang berbincang-bincang. Mereka membicarakan tentang keberhasilan Bu Gina dan mengekspresikan kekaguman mereka. Bu Gina tersenyum, tetapi di dalam hatinya, ia merasa terasing. Ia tidak bisa berbagi kesedihannya dengan mereka, karena mereka hanya melihat sisi luar dari kesuksesannya. Malam itu, saat Bu Gina pulang, ia menemukan Andini terbaring di tempat tidur, menangis dalam tidurnya. Ia mendekat dan menyentuh kening anaknya yang panas. Rasa sakitnya semakin dalam, seolah-olah ada jarum yang menusuk hatinya. Ia ingin menghapus semua rasa sakit ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Saat itulah, Bu Gina bertekad untuk mencari cara untuk menghentikan pesugihan ini. Ia mulai mencari informasi tentang ritual yang ia lakukan,
berharap menemukan jawaban untuk mengakhiri semua ini. Dalam pencariannya, ia mendengar cerita dari tetangga yang pernah mengalami hal serupa, tapi mereka tidak pernah bisa lepas dari ikatan gelap itu. Rasa bingung dan cemas menyelimuti pikirannya. Dengan tekad untuk mengubah nasib, Bu Gina kembali berdoa, berharap agar ada jalan keluar yang bisa menyelamatkan Andini. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang kekayaan, tetapi juga tentang melindungi orang-orang yang dicintainya. Dalam keheningan malam, harapan dan ketakutan bergumul dalam pikirannya, menandai titik balik dalam hidupnya yang akan mengubah segalanya. Kehidupan Bu Gina semakin rumit. Meskipun dagangannya terus laris, suara tangisan bayi itu semakin sering terdengar, dan kesehatan Andini semakin memburuk. Setiap malam, Bu Gina terbangun mendengar suara itu, seolah mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dalam perjanjian yang telah ia buat. Dalam hati, ia merasa terjebak dalam jaring yang tidak bisa ia lepas. Suatu malam, saat Bu Gina duduk di sebelah Andini yang terbaring lemah, dia merasakan dorongan kuat untuk mencari bantuan dari dukun. Ia ingat bahwa dukun adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib dan mungkin bisa membantunya menemukan jalan keluar dari pesugihan ini. Dengan hati yang berdebar, Bu Gina mencari informasi tentang dukun yang sering disebut-sebut oleh Embok Sari. Setelah beberapa hari mencari, Bu Gina akhirnya menemukan informasi tentang seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran kampung. Dukun itu dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam menangani masalah-masalah gaib. Dengan harapan yang tersisa, Bu Gina memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Ketika sampai di rumah dukun, Bu Gina merasakan aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Dukun tersebut, seorang wanita tua dengan mata tajam dan tatapan dalam, menyambutnya dengan senyuman yang menenangkan. Namun, ada sesuatu yang membuat Bu Gina merasa tidak nyaman. "Bu Gina, aku sudah menunggu kedatanganmu," ujar dukun itu dengan suara tenang. Bu Gina terkejut. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" Dukun itu hanya tersenyum, seolah sudah mengetahui semua yang terjadi dalam hidup Bu Gina. Ia pun mulai menceritakan perjalanannya, tentang kesuksesan yang diraihnya berkat minyak dari Embok Sari dan suara tangisan bayi yang terus mengganggu tidurnya. Dukun itu mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Setiap perjanjian ada harganya. Kekayaan itu bukan tanpa konsekuensi. Untuk menghapus perjanjian ini, kau harus membayar harga yang lebih besar." Bu Gina merasakan ketakutan menyelimuti hatinya. Ia ingin tahu lebih lanjut, tetapi di dalam dirinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Bu Gina dengan suara bergetar. Dukun itu menjelaskan bahwa untuk mengakhiri perjanjian, Bu Gina harus melakukan ritual baru yang melibatkan pengorbanan yang lebih besar. Ia harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada yang telah ia berikan. "Hanya dengan cara itu kau bisa mendapatkan kembali hidupmu dan melindungi anakmu," kata dukun itu. Mendengar penjelasan itu, Bu Gina merasa terjebak antara harapan dan ketakutan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jaminan bahwa ritual tersebut akan berhasil. Namun, saat melihat Andini yang terbaring lemah, Bu Gina merasa tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, ia setuju untuk mengikuti semua instruksi dukun. Kembali ke rumah, Bu Gina merasakan beban yang semakin berat. Ia merasa terasing dari keluarganya dan mulai bertindak lebih tertutup. Setiap malam, ia menjalani ritual yang diajarkan dukun, berdoa dengan penuh harapan agar Andini segera sembuh. Namun, seiring waktu, suara tangisan bayi itu semakin keras dan mengganggu pikirannya. Suatu malam, saat melakukan ritual, Bu Gina melihat bayangan hitam melintas di depan matanya. Suara tangisan itu kini menjadi semakin jelas, menyeramkan dan penuh kesedihan. Ia merasa seolah makhluk gaib yang selama ini mengikutinya semakin dekat. Dalam ketakutan yang mendalam, ia berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun, alih-alih menemukan jalan keluar, Bu Gina justru semakin terpuruk. Andini semakin tidak berdaya, dan Bu Gina merasa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkannya. Ia merindukan senyuman ceria putrinya,
tetapi semua itu kini hanya tinggal kenangan. Dalam perjalanan pulang dari pasar, ia melihat ibu-ibu kampung lainnya berbincang-bincang, dan hatinya terasa hancur. Mereka semua tampaknya tidak memiliki beban yang sama, tidak tahu betapa dalamnya penderitaan yang ia alami. Bugina merasa terasing, seolah-olah ia telah kehilangan diri sendiri. Ia berusaha untuk tetap kuat, tetapi semakin hari, semakin sulit untuk menyembunyikan rasa sakitnya. Dalam kehampaan itu, ia mulai mempertanyakan pilihan yang telah diambilnya. Apakah semua ini layak untuk mendapatkan kekayaan? Apa artinya kekayaan jika tidak ada kebahagiaan di dalamnya? Di malam yang sepi, saat Andini terlelap di sampingnya, Bugina menyadari bahwa ia telah kehilangan banyak hal. Dia telah mengorbankan tawa dan senyuman anaknya demi keuntungan yang sementara. Dalam keadaan putus asa, ia bertekad untuk mencari jalan keluar, meskipun harus menghadapi konsekuensi terburuk dari pilihan yang telah ia buat. Malam demi malam, Bugina terjaga dalam kegelisahan. Andini semakin lemah, dan suara tangisan bayi itu seakan menghantuinya, membuatnya merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Setiap kali ia menoleh ke arah putrinya, hatinya terasa hancur melihat wajah pucat dan tubuh ringkih yang terbaring di tempat tidur. Rasa bersalah menyelimuti pikirannya, ia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Suatu malam, saat Bugina duduk di samping Andini, ia memutuskan untuk berbicara dengan putrinya. "Sayang, ibu mohon, bangkitlah. Ibu akan melakukan segalanya untukmu," ucapnya dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, Andini hanya bisa memejamkan matanya, tidak bisa menjawab. Rasa putus asa semakin menghimpit jiwanya. Bugina kembali teringat pada dukun yang pernah ia temui. Dalam pencarian untuk mengakhiri pesugihan ini, ia merasa perlu untuk menemui dukun lagi. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian yang telah mengikatnya. Dengan harapan yang tersisa, Bugina pergi ke tempat dukun itu dengan hati yang berat. Ketika ia tiba, dukun yang sama menyambutnya. "Kau kembali, Bugina. Apa yang kau harapkan?" tanya dukun dengan tatapan tajam. "Aku ingin mengakhiri semua ini. Andini tidak sehat. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut," jawab Bugina dengan suara penuh emosi. Dukun itu menghela napas, "Kau tahu bahwa untuk menghentikan perjanjian ini, kau harus membayar harga yang lebih besar. Apakah kau siap untuk itu?" Bugina merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tidak tahu apa yang harus dikorbankan, tetapi semangat untuk menyelamatkan Andini mengalahkan rasa takutnya. "Saya siap. Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya tegas. "Untuk menghapus semua ini, kau harus melakukan ritual terakhir. Kau harus memberikan sesuatu yang paling berharga bagimu," jawab dukun itu. Mendengar itu, hati Bugina bergetar. Apalagi yang lebih berharga daripada nyawa Andini. Ia merasa terjebak dalam situasi yang mengerikan. Namun, saat melihat kondisi Andini yang semakin memburuk, ia merasa tidak ada pilihan lain. Ia mengangguk, menerima kenyataan yang pahit. Kembali ke rumah, Bugina menghabiskan malam itu merencanakan ritual yang harus dilakukan. Ia mengumpulkan semua bahan yang diperlukan, tetapi hatinya penuh dengan rasa sakit. Ia tahu bahwa apa yang harus ia lakukan adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ia bayangkan. Dalam kegelapan malam, suaranya lirih saat berdoa, berharap agar semua ini benar-benar bisa mengembalikan kebahagiaan yang hilang. Hari ritual tiba, dan Bugina melakukan semua langkah yang diajarkan dukun. Namun, saat ia melakukan ritual, tangisan bayi itu semakin keras, seolah-olah makhluk gaib itu tidak ingin melepaskannya. Dalam ketegangan itu, Bugina berdoa dengan sepenuh hati, berharap agar Andini selamat. Namun, saat ritual mencapai puncaknya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Andini tiba-tiba terbangun, mengeluarkan suara penuh kesakitan. "Ibu, tolong!" serunya dengan suara yang lemah. Bugina panik, berusaha untuk mendekat, tetapi terhalang oleh energi gelap yang menyelimuti ruangan. Ia merasa seolah-olah makhluk itu berusaha menghalanginya. Dalam detik-detik penuh ketegangan, Bugina berteriak, "Andini! Ibu di sini!"
Tetapi saat itu, Andini tiba-tiba terjatuh kembali ke tempat tidurnya, dan semuanya menjadi gelap. Bu Gina merasakan patah hati yang luar biasa, seakan dunia di sekelilingnya runtuh. Suara tangisan bayi itu kini berubah menjadi jeritan yang mengerikan, menandakan bahwa semua harapan telah sirna. Keesokan harinya, semua orang di kampung mulai memperhatikan kehadiran Bu Gina yang semakin aneh. Ia tidak lagi keluar dari rumah, terkurung dalam kesedihan yang mendalam. Suaminya, Pak Darmawan, bingung melihat perubahan drastis pada istrinya. "Gina, ada apa? Kenapa kau tidak menjual gorenganmu lagi?" tanya Pak Darmawan dengan penuh keprihatinan. "Semua sudah terlambat, Dar." "Andini," kata Bu Gina, suaranya terputus. Ia tidak bisa melanjutkan kalimat itu, karena air mata menghalangi pandangannya. Dalam hati, ia merasa bersalah dan hancur, menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari pilihan yang telah ia buat. Bu Gina akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Embok Sari. Ia merasa bahwa mungkin, hanya dia yang bisa memberikan penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Ketika sampai, Embok Sari menyambutnya dengan senyuman yang dingin. "Kau kembali, Bu Gina. Apa yang kau inginkan?" tanyanya, tetapi ada nada sinis dalam suaranya. "Aku ingin tahu, apa yang terjadi pada Andini? Apa yang telah kau buat padaku?" Bu Gina berteriak, penuh emosi. Dengan tenang, Embok Sari menjawab, "Kau telah memilih jalanmu sendiri. Setiap pilihan ada harganya, dan harga itu telah kau bayar." Bu Gina merasakan dunia di sekelilingnya runtuh. Ia menyadari bahwa semua ini adalah konsekuensi dari keserakahan dan keputusasaannya. Dalam hati, ia meratapi nasib anaknya yang tidak berdaya, yang menjadi tumbal dari ambisinya. Cerita berakhir dengan Bu Gina yang duduk di samping Andini, yang kini terbaring tanpa nyawa, dengan wajah yang damai. Dalam keheningan malam, air mata Bu Gina mengalir, menyadari bahwa tidak ada kekayaan yang sebanding dengan cinta dan nyawa. Dalam kesedihan yang mendalam, ia berdoa, berharap agar Andini mendapatkan kedamaian yang hilang. Cerita, Tumbal dari Minyak Goreng, mengandung berbagai hikmah yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup. 1. Harga dari keputusan. Setiap keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi, baik positif maupun negatif. Dalam cerita, Bu Gina terjebak dalam perjanjian yang mengubah hidupnya dan keluarganya akibat keputusannya untuk mencari kekayaan dengan cara instan. 2. Kekayaan bukan segalanya. Cerita ini menunjukkan bahwa kekayaan material tidak dapat menggantikan hal-hal yang lebih berharga, seperti kesehatan, kebahagiaan, dan cinta keluarga. Bu Gina kehilangan anaknya karena keserakahan dan ambisinya untuk meraih kekayaan. 3. Kepentingan keluarga. Keluarga adalah prioritas utama. Bu Gina mengabaikan kesejahteraan putrinya demi mengejar kesuksesan, dan akhirnya harus membayar harga tertinggi. Penting untuk selalu mempertimbangkan dampak keputusan kita terhadap orang yang kita cintai. 4. Bahaya dari pesugihan. Cerita ini menjadi peringatan tentang bahaya melakukan praktik pesugihan atau mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak etis. Tindakan tersebut seringkali membawa konsekuensi yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. 5. Refleksi diri. Penting untuk melakukan refleksi diri dan mempertimbangkan apakah tindakan kita sudah selaras dengan nilai-nilai dan prinsip hidup kita. Bu Gina tidak hanya kehilangan anaknya, tetapi juga jati dirinya dalam proses pencarian kekayaan. 6. Kesadaran akan tindakan. Keterikatan pada kekayaan bisa membuat seseorang buta akan hal-hal lain yang lebih penting. Kesadaran akan tindakan dan konsekuensinya sangat penting agar kita tidak terjebak dalam lingkaran keserakahan. 7. Pentingnya mengandalkan keberanian. Ketika kita menghadapi tantangan, seharusnya kita mencari solusi yang baik dan etis, bukan memilih jalan pintas yang berpotensi merugikan diri sendiri dan orang lain. Keberanian untuk memilih jalan yang benar adalah hal yang sangat berharga. Secara keseluruhan, cerita ini menggambarkan bahwa pencarian untuk mendapatkan lebih, tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan konsekuensi, dapat membawa pada penyesalan yang mendalam.